Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku bakalan ke Gedung Juang. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Di dalam lah. Peta Kota Bekasi. Yuk masuk. Yuk kita masuk. Ayo. Gak apa-apa. Ada ucing. Yuk. Yuk. Sisi. Yuk. Kemana nih? Oh iya. Ini dari mana Bapak Ibu alamat tempat tinggal itu? Mangunjaya. Pagi semuanya. Pagi. Saya akan membantu kakaknya keliling museum Gedung Juang Patung Bekasi. Nanti ikutin Yuk. saya. Ayo kakak ikut kakak. Nah, dari lobby ya, di lobby ini kita ada namanya virtual tour, tinggal kami dulu. Nah, virtual tour ini digunakan untuk melihat apa saja sih yang ada di dalam museum. Nah, virtual tour ini juga bisa di-touchscreen loh, adek. Boleh silakan adeknya sentuh aja. Tuh kakak coba sentuh. Nah, dia bisa digeser-geser. Ini juga bisa. Ini ada dua yang bisa yang pandang. Nah, ini virtual tour kuasa yang pandang. Ini saat revitalisasi gedung Juang. Dulu pas saat kosong jadi museum. Oleh Bapak Eka Supriatmaja. Pak Eka Supriatmaja merupakan Bupati Bekasi yang menjabat 2 tahun lalu ya Kak. Sampai seharusnya tahun ini cuma karena beliau usia akhirnya digantikan oleh Bapak Ahmad Yani. Ayo kakak. Ayo kakaknya. Nah, ini adalah Bapak Kiai Haji Bekali. Di sini itu tempatnya perkenalan Bupati Bekasi. Pertama ada Bapak Kiai Haji Bekali. Beliau merupakan Bupati Bekasi. Dulu namanya masih Wedanan Jatinegara ya Kak. Cuma karena Itu saya jelasin. sudah saat undang-undang 14 untuk pemekaran wilayah, akhirnya Bekasi berubah namanya dari Wedanan Jatinegara menjadi Wedanan Bekasi. Dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Bekali. Kiai Haji Bekali juga selain jadi bupati, dia merupakan ulama sekaligus berjuang.
Raja SH. Nah, beliau merupakan bupati yang seharusnya menjabat sampai saat ini, dan prestasi beliau adalah membuat Gedung Juang ini direvitalisasi menjadi museum. Bupati sekarang ada 19 bupati. Sebenarnya ada 17, cuma karena Bapak Eka Supriatmaja wafat sempat digantikan oleh Bapak Dani Ramdan, kemudian digantikan lagi oleh Bapak Ahmad. Nah, ini adalah Bapak Eka Supriatmaja yang merevitalisasi Gedung Juang menjadi museum. Pemerintah daerah untuk memajukan Kabupaten Bekasi. Kami siap untuk membuat. Ayo, Tep. Nah, tinggal dipilih salah satu. Mau baca yang terkata, spesies atau peta, tinggal diklik aja. Nah, ini adalah spesiesnya. Ini pertama kali ditemukan di daerah Batu Jaya atau daerah Karawang ya. Oh, itu ya? Sama Ya, yang itu. tadi. Oh, yang tadi ya. Kerangkanya. Nah, ini kerangkanya ini di atasnya ada namanya pasu. Pasu ini adalah bekal kubur. Jadi dulu kan mereka belum ada agama Hindu, Buddha, Islam ya. Dulu mereka masih ada agamanya animisme, dinamisme. Jadi mereka kepercayaannya kepada roh nenek moyang. Jadi ketika manusia bumi ini wafat, ketika dia wafat itu di atasnya harus ditaruh pasu dan kayak semacam gelang kayak gini ya Kak. Nah, itu dipercayai kalau ketika dia wafat arwahnya itu akan masuk ke daerah ke gelang itu di daerah pasu ini. Nah, nanti gelang itu akan ditaruh di namanya Candi Batu Jaya atau Cibuaya. Nah, di candi itu nanti mereka menyembah ketika manusia buminya itu wafat, ini ada gelangnya. Jadi ini merupakan kerangkanya ya. Ini dibilangnya tulang ekor ya dari sudah ya. Boleh nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Aja. Nah, ini adalah tulang belulangnya ya. Ini merupakan artefak-artefak yang seperti di depan ini aslinya. Ini menandakan bahwa manusia bumi itu dulunya hidup berburu dan perang. Sampai di masa kerajaan Tarumanegara. Bisa punya sini dulu yuk teman-teman. Nah, ini masa kerajaan Tarumanegara ini ada hubungannya dengan Bekasi. Tarumanegara merupakan kerajaan kedua di Indonesia yang kedua selain kerajaan Bekasi. Kenapa ada hubungannya dengan Bekasi? Karena konon katanya kerajaan Tarumanegara itu pusatnya di Bekasi. Itu bisa terlihat dari prasasti yang menuliskan kata Candrawada. Nah, Candrawada itu adalah asal dari nama Bekasi. Sebelum dia menjadi Bekasi, dulu Candrawada itu berasal dari bahasa Sanskerta ditulis dengan huruf Palawa. Candra artinya bulan, baga artinya bagian. Jadi Candrawada adalah bagian dari bulan. Nah, Candrawada itu kemudian berubah dari jalannya zaman menjadi Bagasasi. Kemudian berubah lagi menjadi Bagasasi ketika orang Jepang datang ke Bekasi untuk menjajah. Karena orang Jepang tidak bisa menggunakan pada Bagasasi dan Tarumanegara. Jadi ketika halamannya dibuka, dia akan menceritakan cerita yang berbeda. Tuh, Kakak lihat buka, Kak. Tuh, sini sayang. Nanti halamannya tinggal dibuka aja nggak? Penelitian mutakhir Ini sejarah dari dalam para zaman ahli dulu, sepakat Kak, Bekasi bahwa ini. kebudayaan bumi merupakan periode akhir dari masa prasejarah. Zaman pun berganti, masa prasejarah berlalu dan digantikan dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Dari sumber yang cukup terbatas berupa artefak dan prasasti, diperkirakan pada abad ke-5 Masehi Apa ini katanya? telah berdiri sebuah Ya? kerajaan Apa bernama ini namanya Tarumanagara. interaktif. Eksistensi Ya. kerajaan Tarumanagara kemudian diperkuat oleh sumber berita yang datang dari negeri Cina. Dinasti Sui tahun 528 dan 535 Masehi dan dinasti Muda tahun 666 dan 669 Masehi menginformasikan berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan. Wilayah kerajaan Tarumanagara bentar lu. diperkirakan membentang dari Cijanjiang Banten di sebelah barat hingga Citarum sebelah Bentar dulu. Pusat kekuasaan kerajaan Tarumanagara belum dapat ditentukan secara pasti. Membangun kali yang namanya Candrawada atau Kali Bekasi atau sekarang disebut Kali Buamati ya dulunya. Itu digali untuk agar Bekasi itu tidak lagi menjadi wilayah yang banjir ya kan. Jadi dulu Bekasi terkenal wilayah yang sangat banjir. Iya. Dan kali dulu Mataram sempat menjadikan Bekasi sebagai pusat logistiknya saat ingin perang ke benteng Holland ya di
yang ada di Batavia. Nah lanjut, ini ada Bekasi di bawah Kerajaan Sumedang Larang, bukan berarti Sumedang ya, ini emang namanya Kerajaan Sumedang Larang. Ini merupakan kerajaan dari keturunan pengaruh Mataram. Jadi dulu Mataram itu sebelum masuk ke daerah Banten ya, untuk menyerbu Kesultanan Banten, dia menghadang dulu di daerah Batavia atau di daerah Jakarta sekarang. Karena menurut Mataram ternyata musuh terbesar itu bukan orang-orang Banten, melainkan orang-orang Belanda. Dari situlah akhirnya Mataram beralih gitu menjadi menyerbu ke Benteng Holland, nah itu Benteng Belanda. Saat serbuan pertama, walaupun dia gagal, dia berhasil merobek bendera Belanda yang warna merah putih biru, warna birunya, dan menjadi panji-panji dia menjadi merah putih. Selanjutnya saat perang yang kedua, masa pemerintahan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda berperangnya itu tidak membawa pasukan perang saat berdebat ya, karena mereka ingin menikah. Akhirnya banyak yang gugur. Nah, dia Pitaloka sebagai salah satu putri yang masih selamat, daripada dia menyerahkan dirinya untuk menjadikan persembahan, akhirnya dia bunuh diri. Cuman sebelum bunuh diri, konon katanya dia Pitaloka itu karena Kerajaan Tarumanegara kan runtuh, akhirnya diambil alih oleh Kerajaan Sunda. Masa awal Sunda. Dulu prasasti-prasasti ini tuh ditulis di daun ya, ini ada daunnya kayak daun lontar gitu. Iya, dulu kan dilontar ya. Iya. Ini menceritakan bahwa dulunya wilayah kekuasaannya dari Bekasi pindah ke Pakuan. Ini Pajajaran. perpindahan pusat kerajaan Sunda dari Kawali ke Pakuan. Iya, dari Kawali ke Pakuan Pajajaran. Diislamkan oleh Kesultanan Cirebon atau Demak. Kemudian akhirnya dia diislamkan oleh Kesultanan Banten. Karena kerajaan Sunda itu minta tolong sama yang sampai ke Cisadane Tangerang. Nah itu digunakan untuk menetralisir agar wilayah Bekasi tidak lagi banjir. Ini nyata Pembangunannya. Ya, setelah pembangunannya berhasil, Raja Purnawarman itu memberikan hadiah kerajaan Sunda ya. Gerabah. Disebut gerabah bumi karena mereka itu membuat gerabah-gerabah ini belajar dari orang-orang bumi atau orang-orang pribumi dari ya. Sejarah ya. Atau kita bisa menyebutnya dengan kulkas zaman dulu. Karena dulu ini banyak yang nggak ngerti ya. Udah ganti pakai bahasa aksara Sunda. Ini batu apa? Ini adalah prasasti batu tulis yang tadi di Bogor. Ini adalah replikanya. Ini Kalau juga yang masih. Ini adalah gerabah atau tempayan-tempayan zaman Eropa. Nah, tempayan zaman Eropa ini biasanya digunakan bukan untuk air aja ya, tapi untuk wine atau bir. Nah, karena orang Eropa itu sering minum bir, ketika cuaca dingin, orang-orang Bekasi juga ingin sekali mencicipi bir itu, cuma tidak bisa kan. Dia tidak memabukkan. Cuma malam itu ya sehat ya dari rempah-rempah. Ada animasinya. Kakak mana kakak? Boleh naik ke atas. Oh iya, sini ya. Batu nilam adalah sebuah batu andesit berbentuk segi empat berukuran panjang kurang lebih 190 cm. Untuk slide kedua kita semuanya ada 6 slide. Kali Gomati ya, kemudian berubah menjadi Kali Candrabaga dan sekarang berubah menjadi namanya Kali Bekasi. Kali Bekasi iya. Nah, ini adalah Watu Gilang yang tadi tempat penobatan raja-raja kerajaan Sunda. Kemudian dipindahkan dari Pakuan Pajajaran ya atau Kawali ke daerah alun-alun Keraton Sukosowa. Oh sayang. Ayo. Setelah tujuh ratusan yang kelam, di tahun 1912, penandatanganan perjanjian baru terlaksana pada 21 Agustus 1524 bersamaan dengan Yang terakhir perangnya. setelah Prabu Surawi Sesa meninggal dunia, raja-raja Sunda tidak berdaya menghadapi Islam. Salah satu faktornya adalah berlakunya tidak mencerminkan seorang raja. Kerajaan Sunda semakin
terbesar oleh Kampung di sebelah barat dan Cirebon sebelah timur. Apa? Diserang mulai masuk ke daerah kerajaan Kerajaan Sunda sehingga mempersempit wilayah Kerajaan Sunda. Pada akhirnya, melalui sebuah serangan yang dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579, Kerajaan Sunda mengalami kekalahan. Berakhirlah masa kekuasaan Kerajaan Majapahit itu di tanah Sunda. Pakai nunggong ida, yang pakai baju hitam adalah rajanya yaitu Sultan Agung. Ini namanya diorama. Iya, diorama Serbuan Mataram ke Batavia. Nah, Sultan Agung ini akan merobek bendera Belanda yang warna birunya dan menjadi merah putih sebagai panji-panji perangnya. Saat itu Kerajaan Sunda tidak mau diislamkan oleh Kesultanan Cirebon dan Demak. Dia meminta tolong Portugis agar tidak diislamkan, tapi dengan syarat yaitu orang-orang dibangun oleh tuan tanah Cina. Jadi ini berarti aslinya. Iya. Kita sering nongkrong di situ. Bawah tanah yang tembus sampai stasiun Oh, Tambun. gitu. Dan di Taman Belanda itu lorong digunakan untuk pembantaian. Ya. Kawanan Belanda dan Jepang. Yang dibantai ya orang asing. Pelayan-pelayan yang ada di sini. Pelayan-pelayan pemilik rumah hidangan dulu ini bukannya gedung perkantoran ya, kan? Kan rumah pribadi tuan tanah. Oh, gitu. Iya. Ini rumah pribadinya. Itu kalau di depan juga ada arti-artinya ya, yang tulisan Jawa itu tuh. Iya. Batu-batu itu kan ada tuh. Tahun 1996. Kenapa adalah karena awalnya provinsi Jawa Tengah transportasi tidak tertarik ke sana rawa, ke sini rawa, bahkan kawanya sangat panjang ya. Kan ada namanya kawah panjang. Iya, emang. Iya, benar-benar. Cuma tahun 1600-an, Kolonel Hotman berhasil masuk dari rawa-rawa itu, menemukan bahwa di Bekasi sudah banyak tuan tanah Cina yang menguasai perkebunan-perkebunan di wilayah Bekasi. Akhirnya Kolonel Hotman itu minta tolong dan bekerja sama orang-orang Cina dengan namanya itu perdagangan tanah kurir, yaitu tanah yang dijual-belikan bersama dengan penduduk. Orang Cina kan itu putar. Ini namanya interactive table. Ayo Kak, puter aja, puter. Puter sayang. Boleh dibantu sama ayah. Nah, Tuh. itu ada tanda panahnya. Tanda panahnya tinggal diputar aja. Adiknya mau baca yang mana? papan sebelah mana ada tanda panahnya. Putar aja Kak. Diputar. Nah, tunggu sampai loadingnya naik nanti. Diputar lagi aja. Kaku, dia takut. Jangan takut-takut. Nah, seperti misalnya ke sini, tunggu sampai loadingnya naik. Ya, itu saya cuma bagian dari sini. Naik tinggal lepas. Nah, setelah nanti tinggal geser. Belajar yang produksi secara tidak langsung kita belajar produksi dari orang-orang belajar digantikan gubernurnya dan Kolonel Sudirman menjadi Ditikun atau Jan Peter Jurkun. Nah, di Tikun ini ada cerita sebelumnya yang tidak masuk ke pelajaran sejarah, yaitu orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara menyebut dia dengan kata jangkung. Jangkung. Iya, kalau kita tuh nyebut jangkung untuk orang yang Belanda, dari mulai Kolonel Hotman hingga nanti ke Dendles ya. Dulu Dendles juga sempat ingin menguasai wilayah Bekasi. Ini ya lantainya. Iya, ini lantainya masih asli juga. Oh. Oh iya, beda-beda ya.
Intong. Hutan Intong. Oh. Beda dengan halnya si Pitung. Kalau si Pitung itu dia karena sudah dewasa. Nah, Tongtolo ini masih remaja atau anak-anak di bawah umur usianya kira-kira 12 tahun hingga 15 tahun. Masih kecil ya. Masih kecil. Remaja. Nah, dia berani untuk membuat perlawanan kepada Belanda dengan cara mencuri dari rumah tuan tanah Belanda. Kemudian terus hasil dibagikan. dibagikan benar kepada rakyat miskin di Bekasi. Kalau itu Robin Hood bukan ya? Iya, Hampir sama ya? betul, hampir sama. Hampir sama kayak Robin Hood. Ini Tongtolo, Ini Tongtolo. jawaranya Bekasi. Dulu juga Inggris sempat ingin menguasai wilayah Bekasi, cuma tidak lama, dia hanya sekitar 8 bulan saja. Karena orang-orang Bekasi saat itu dibaik-baikin sama orang Belanda, biar Inggris tidak menguasai wilayah Bekasi. Nah, ini juga bisa di-swipe, ini namanya interaktif wall. Bisa di-swipe aja. Ini yang dulu masa pemerintahan Belanda. Ini yang disebut dengan tanah partikelir, yaitu tanah swasta atau tanah yang biasa dijual belikan dengan cara pedagang manusianya juga. Jadi penduduknya juga dijual belikan untuk sistem kerja Jadi paksa. seisinya ya. Kalau zaman Belanda kan sistem kerja paksanya rodi ya. Iya, rodi nggak dibayar gitu ya. Nah, kalau ini tanah dijual sekaligus ininya ya. Iya, ini ada bisa di zoom ada juga di zoom aja ya kan. Nah, ini di zoom. Nah, ini adalah sistem tanah partikelir yang ada di Bekasi. Jadi Itu kalau terus. wilayah Bekasi berada di bawah tanah partikelir di wilayah Bekasi. Iya. Wilayah Bekasi ya. Nah, kita lanjut ke sebelah sana. 11 tentang masa pemerintahan Kabupaten Bekasi. Yang kedua nanti tentang masa Bekasi dari masa ke masa, dan yang ketiga tentang sejarah kesenian serta kuliner Bekasi. Ini bioskopnya tapi belum mulai. Iya. Biasanya banyak nggak Kak kalau jam 11? Bekasi tanggal 11 ya. Untuk memperkenalkan gambarannya biar lebih detail. Ayo tongtolnya yang mana ya deh, tongtol. Tuh. Tongtolnya yang pakai pangsi hitam. Yang pakai? Pangsi. Oh, yang di ujung. Di ujung tuh pangsi hitam. Nah, dia selalu Tongtolo yang maling ke rumah tuan tanah Belanda. Akhirnya Tongtolo itu diasingkan atau dibuang ke daerah mana? Anak cowoknya aja, tapi anak ceweknya juga. Nah, ikut berperang melawan penjajah karena mereka tidak mau dijadikan budak seks oleh tentara-tentara Iya. Belanda dan tentara-tentara Jepang. Kartini Bekasi. Iya, Kartini Bekasi. Penjajahan Jepang. Nah, masa pergerakan nasional ini menandakan bahwa Bekasi tidak hanya musim penjajah dengan kekerasan atau fisik ya, melainkan dengan organisasinya juga. Salah satunya organisasi yang terkenal adalah Serikat Islam Bekasi yang dipimpin oleh Haji Ibrahim dan Kiai Haji Nur Ali. Karena Kiai Haji Nur Ali itu punya moto, yaitu semakin kuat imannya, semakin kuat bentengnya. Iya. Makanya Kiai Haji Nur Ali tidak takut dengan hal-hal itu. Nah, ini kita ada namanya diorama tentang kerja paksa pada zaman Jepang, yaitu kerja paksa Romusa. Kalau Rodi itu kita membuat jalan dari Anyar sampai Panakan. Kalau Jepang kita membuat jalur kereta api yang seperti kita nikmati Iya. saat ini. Karena dulu Jepang kan sudah maju ya untuk kereta apiannya atau transportasinya, makanya Ini juga kita ingin pesawat. membangun juga kereta apian di wilayah Bekasi. Nah, selain itu Jepang ada tulisan tangan. Dulu tulisan tangannya seperti ini nih Ade. Jadi nggak Tanda lahir. Nah, Surat tanda lahir. iya, surat tanda lahir ya. Dulu kaum bangsawan aja yang punya ya. kata ini. Lihat, bisa dilihat dari namanya ada tulisan Radennya ya. Radennya dulu di belakang. Jadi kalau untuk gelar-gelar itu di belakang. Kalau sekarang di depan. Di Ngamurai sama Raden. Nah, selain itu kita juga punya Namun, proklamasi kemerdekaan Indonesia ditentang. Pelabuhan Tanjung Priok 29 September 1945 ribuan tentara pasukan sekutu dan ninja Belanda mendarat dengan tujuan melucuti tentara Jepang dan sekaligus ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. 23 September 1945 pesawat Dakota yang lengkap Tuh nggak pesawat. personil tentara Inggris dari Jakarta menuju Semarang
mendarat bantuan percayaan satu yang saat ini masih menjadi lokasi. Seluruh tentara Inggris di pesawat kota itu ditawar oleh para pejuang di Bekasi. Sekutu memberi ultimatum untuk membebaskan para tentara yang ditawar. Namun, ultimatum tersebut justru dibalas dengan dibunuhnya seluruh tawanan tersebut oleh para pejuang yang marah dengan kehadiran tentara sekutu dan nikah Belanda di Indonesia. Sekutu mengamuk invasi militer berskala besar juga perang merebak di sejumlah titik di Bekasi. Setelah meski kalah dalam hal persenjataan, para pejuang Indonesia berhasil menewaskan Kita ribuan membangun pelawak ini karena dulu saat bangunan ini terbengkalai di tahun 1999 akhir sampai tahun 2020 itu tuh banyak banget kelelawar di sini Kak. Ada 1000 kelelawar lebih. Makanya orang-orang sekitar Bekasi menyebut bangunan ini sebagai bangunan kelelawar. Bukan lagi namanya Ladies Tambun ataupun gedung tinggi atau gedung juang. Saking banyaknya bahkan ini pun lantainya nggak kelihatan ya, motif-motifnya itu nggak kelihatan karena banyak sekali kelelawarnya yang ada di sini. Saat revitalisasi pertama pun orang-orang di sini yang revitalisasi kewalahan untuk mengusir para kelelawar itu. Akhirnya dipanggil pawangnya tuh Kak, nah, diganti kayunya. Dibiarkan Kalau aja nanti ya. akan luas untuk bangunannya. Oh iya benar. Iya. Nah ini bukan karena Batman nih deh. Tapi Bekasi, Kabupaten Bekasi, dulu namanya Jatinegara berubah menjadi Bekasi. Dulu sempat ingin dijadikan negara Pasundan oleh orang-orang Inggris di bawah Ratu Juliana saat penandatanganan RIS. Cuman orang-orang Bekasi tidak mau dijadikan bonekanya Inggris. Makanya Kiai Haji Nur Ali itu segera menandatangani panitia amanat rakyat untuk membuat Bekasi lepas dari. Nah, di era masa Sakamuki ini warna putih bukan yang karena Bekasi turun salju ya, ada ya, tapi ini pengoboman yang dilakukan oleh tentara nikah Belanda di daerah Pondok Ungu. Iya, ini di daerah Pondok Ungu untuk mendesak Kiai Haji Nur Ali agar keluar dari tempat persembunyiannya. Dikira orang-orang Belanda Kiai Haji Nur Ali itu sudah tewas sama pengumuman ini, melainkan Kiai Haji Nur Ali itu tidak tewas, dia berenang hingga ke daerah Babelan. Nah, di Babelan dia akhirnya menjadikan sebuah pondok pesantren Al-Taqwa untuk Tangga utama. Tangga utama apa? Tangga utama apa, Pak? tangga utama dari bangunan ini Kak. Kalau yang tadi kan di belakang itu tangga set. Jadi bukan Pak ya tuan rumahnya yang naik ke situ. Kalau tuan rumah biasanya menggunakan tangga ini. Tangga utamanya dan di belakang tangga utamanya ada lorong rahasia atau bisa kita sebut apa ya. Ini kita ada yang namanya ya, kita tidak bisa seperti ke bawah karena stasiun Tambunnya sedang revitalisasi. Ini adalah lorong bawah tanah yang tembus ke stasiun Tambun. Nah, ini saat orang-orang serem banget ya. bangun ini untuk mendistribusikan hasil kebunannya ke daerah-daerah lain seperti Batavia. Nah, saat Jepang sama Belanda, konon katanya ini digunakan untuk pembantaian. Geser aja nggak apa-apa. Kayak kakak main HP geser. Nggak usah takut. Rumah, jadi walaupun di rumah ini nggak hanya satu istri ya Pak. Biasanya mereka memiliki lebih dari satu istri. Itu melambangkan perdamaian di dalamnya. Rambutnya nggak sampai 15 cm ya satu. Ini satu rambut ini bisa semakin gaji ini masuk wilayah Bekasi. Ya, Bekasi dulu. Cuma karena Bekasi sangat luas ya Pak. Akhirnya Bekasi dipecah. Jadi kota, kabupaten, dan Karawang juga dipecah. Tidak masuk lagi menjadi Bekasi. Nah, ini kita ketemu pemanfaatan peta nih. Ada ini sekarang di daerah Tambun. Tambun daerah mana yo? Coba diklik tanya. Tambun di mana? Ayo tebak, Tambun di mana? Diklik aja nggak apa-apa. Itu bisa diklik. Di daerah Cikarang. Cikarang. Ayo, di Bekasi ada 23 kecamatan dengan 95 desa. Ayo, tapi di mana ini daerah kota, ini kabupatennya. Itu daerah Cikarusa yang berbatasan dengan kabupaten. Dia penasaran kenapa buku kok bisa ini tadi. Ayo di
Setu. Kalau nggak ketebak nggak boleh pulang ya. Oke. Iya Tambun. Itu baca dong, baca. Biarin baca ya, baca. Ini. Iya, baca. Tuh ya, Tambun. Tuh. Tambun Tambun Selatan. Selatan, tempat kakak di sini. Iya, tempatnya di sini. Nah, ini setiap bukunya juga bisa dibuka. Ceritanya kan beda-beda, kan. Cuma ini lebih banyak untuk interaktif. Nah, ini saat wilayah administrasi Kabupaten Bekasi dipecah dan disatukan. Dipecahnya itu yang tadinya daerah Bekasi menjadi daerah Jakarta dan daerah Kabupaten Bogor seperti Cilengsi. Nah, dulu Bekasi itu sangat luas seperti ini. Ini daerah kotanya, ini dulu juga daerah Cakungkan, ini daerah tadi Cilengsi, terus di sini juga ada Kabupaten Karawang. Oh, ini masih perahu tetap Masih masuk ke Bekasi ini dulu. Jadi dia Sekarang itu udah Bekasi enggak ya? Lebih luas ya, sekarang udah enggak, lebih luas daripada DKI Jakarta. Kenapa sekarang udah beberapa wilayah udah enggak masuk? Itu serem ya. Oh iya, ada lampu-lampunya ya. Iya. Hal lorong bawah tanah hall. Ini baru rencana ya? Iya, rencana. Hatta dan Soekarno. Nah, dulu penandatanganan ini tuh penentuan nih untuk Bekasi berpindah dari Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi. Nah, selanjutnya di sini ada foto-foto atau dokumentasi tentang bangunan gedung juang yang diambil alih oleh orang-orang Belanda. Nah, ini adalah Kapten Lukas Kustario. Kuliner ini nih yang kita Budaya Bekasi sebenarnya itu Calu. ada dua, yaitu Sunda dan Betawi. Sundanya itu dari Jaipong. kerajaannya, sedangkan Betawi itu dibawa masuk oleh orang-orang penjajah. Nah, kita lebih kental Betawi karena kita lebih lama dijajah dibandingkan masa kejayaan kerajaan-kerajaan Sundanya. Nah, karena kita hari ini sampai udah banyak. Iya. Soalnya bukan pecinta ikan, jadi sama ikan tuh nggak terlalu nggak begitu. terlalu suka, nggak apa-apa. Nah, itu adalah motif batiknya, Kak. Oh, Jadi ini Bekasi- batik Bekasi. Betul, Bekasi punya motif batiknya yaitu flora dan faunanya. Salah satunya sekarang Hmm? Oh iya. ini ada majalah kesenian kita. Ini majalah tentang kesenian Bekasi, namanya majalah kita. mana? Nah, tinggal diklik. Ini namanya majalah digital. Iya, diklik aja bukunya. Nah, tinggal digesek pakai ini. Terus dia ada di sebelah sini. Videonya. Nah, tinggal diklik. Ada batik. Ada gambar gedung juangnya ya. Gambar gedung juang Tapi nih. masih langka ya. Iya. Mahal. Masih mahal. Ini softnya tutup sebenarnya dalam PPKM, jadinya Jadi belum ada ya. Oh, tapi ini gantinya kita ada festival misalkan oh, ini tempat buat souvenir seharusnya ya. Cuman karena PPKM jadinya tidak diadakan. tidak diadakan. Tapi besok aja kita ada hadiah menariknya, bahkan di acaranya sendiri pun ada games hadiah. Hadiahnya macam-macam. Temen pas kamu Tutup. ini Tutup. Iya, dulu mungkin lagi tanggal merah, karena kita tanggal merah dan setiap hari itu Hari Minggu ya, tutup ya.